Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang detektif dari kepolisian LAPD bernama Jack dan Eddie. Siang itu mereka diminta untuk mengecek lokasi dari salah satu markas bandar narkoba. Dan singkat cerita, begitu tiba di sana, Jack langsung bersiap-siap untuk menerobos masuk ke dalam. Namun tiba-tiba aksi mereka malah terbongkar. Untung saja Jack yang cekatan berhasil menggagalkan pelarian targetnya. Namun semua aksi itu jadi sia-sia karena Eddie sendiri tak berhasil menangkap bandar utamanya. You got him. You got away. Son of a bitch! Di saat yang sama, terlihat sekelompok perampok sedang bersiap-siap untuk menggasak sebuah bank. Mereka sudah merencanakannya dengan sangat matang, bahkan masing-masing dari mereka datang ke gedung tersebut dengan berbagai penyamaran. Setelah semua persiapan selesai, eksekusi pun dimulai. Dengan cepat mereka berhasil merusak 3 akses lift serta menyandera orang-orang yang berada di dalam bank. Akses menuju brankas juga berhasil mereka bobol dengan mengancam akan membunuh si manajer bank. Namun di tengah aksi tersebut, tiba-tiba salah satu teller memencet tombol darurat yang otomatis terhubung dengan kepolisian Los Angeles. Tapi bukannya takut karena akan dikepung oleh polisi, salah satu perampok malah meminta si teller untuk sekalian menelpon stasiun TV agar meliput aksi mereka. Makanya tak lama kemudian, beberapa wartawan dari TV datang ke lokasi menggunakan helikopter dan berencana untuk parkir di atap gedung. Tapi begitu mereka mendarat, tiba-tiba seorang satpam yang juga merupakan anggota dari perampokan ini langsung menodongkan pistolnya. Ternyata sejak awal 5 perampok ini sudah merencanakan pelarian mereka menggunakan helikopter milik stasiun TV. Semua polisi yang tiba di lokasi tentu saja tak menduga hal tersebut, dan dengan begitu mereka akhirnya berhasil kabur tanpa hambatan. Uniknya lagi, dari sana mereka terbang menuju sebuah parkiran yang terletak di pinggir kota. Sesampainya di sana, helikopter itu kemudian mereka ledakkan untuk menghilangkan jejak dari perampokannya. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP dan berdasarkan hasil investigasi, para perampok tadi diperkirakan merampok sekitar 32 miliar rupiah. Dari sini, film tiba-tiba berpindah untuk memperlihatkan seorang tahanan bernama River, namun biasa dipanggil dengan Ghost. Setelah dipenjara selama 5 tahun, akhirnya ia dibebaskan. Namun baru juga bebas, ia sudah bersiap-siap untuk balas dendam. Setelah mengambil senjata dan uang simpanannya, Ghost kemudian pergi ke markas mafia Rusia. Ternyata selama di penjara, ia berhasil membangun koneksi dan berencana untuk bekerja sama dengan mereka. Sementara itu, 2 orang anggota kelompok perampokan tadi, bernama Jack dan Jesse, sedang asik berbincang. Mereka berdua ternyata adik kakak. Dan walaupun sudah merampok puluhan miliar rupiah, Jack terlihat biasa saja karena mereka pernah merampok lebih banyak dari itu. Anyway, Jack sendiri memiliki seorang kekasih bernama Lily, dan malam itu ia memutuskan untuk melamarnya. Di lain sisi, pimpinan grup ini bernama Gordon terlihat sedang asik minum-minum merayakan keberhasilan aksinya. Detektif Jack dan Eddie menangani kasus perampokan bank kemarin cukup serius karena mereka sadar kalau Gordon dan anggotanya bukan orang sembarangan. Jika dibiarkan lebih lama, yang ada semua bank di kota bisa-bisa mereka gasak habis. Namun masalahnya setelah mengecek CCTV, mereka tak berhasil mendapatkan petunjuk tambahan. Di saat yang sama, Gordon dan teman-temannya sedang menemui seorang ahli pencucian uang bernama Scott. Ternyata selama ini uang hasil rampokan mereka tak pernah langsung dibelanjakan. Setelah melalui proses money laundering, uang-uang itu langsung diinvestasikan di berbagai perusahaan. Dengan begitu, mereka bisa semakin kaya, plus tak akan ada polisi yang bisa melacaknya. Pack up and take my money overnight, of course. 10%. Singkat cerita, saat pulang ke rumah, salah satu anggota kelompok perampokan lainnya bernama John dikagetkan dengan kehadiran rekan lamanya yang tak lain adalah Ghost. Ternyata dia adalah pendiri dari grup perampokan ini.
Namun beberapa tahun lalu harus tertangkap oleh polisi. Walaupun demikian, semua hasil rampokan saat itu sudah Gordon amankan di sebuah rekening dan berhasil dilipat gandakan jumlahnya. Namun Ghost nampaknya datang bukan untuk membahas soal uang tersebut, melainkan untuk menawarkan rencana perampokan lainnya, yang jika berhasil bisa menghasilkan ratusan miliar rupiah. Awalnya John sempat menolak tawaran tersebut karena dianggap terlalu beresiko. Namun Ghost tiba-tiba kembali mengungkit pengorbanannya di masa lalu. You owe me, bro. All of you. Alright, I'll talk to the boys and I'll get back at you tomorrow. Di saat yang sama, saat ini Gordon sedang mendatangi pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Ternyata kakaknya yang bernama Naomi beberapa tahun belakangan mengalami kecanduan berat dan harus menjalani berbagai terapi. Untung saja semua itu berhasil ia lalui dan sebentar lagi akan dinyatakan bersih dari narkoba. Singkat cerita, malam itu Gordon dan anggota timnya mendatangi sebuah klub malam ternama yang tak lain adalah milik mereka juga. Namun pengelolaannya diserahkan kepada Jack dan kekasihnya. Anyway, malam itu mereka semua berkumpul untuk membahas soal tawaran Ghost. Tapi di sini terlihat jelas sebahagian besar dari mereka kurang setuju. Semua orang tahu napi yang baru bebas dari penjara pasti masih diawasi oleh kepolisian. Di antara mereka semua, Jack lah yang paling frontal menolak kehadiran Ghost. Apalagi kekasihnya, si Lily, ternyata adalah mantannya. Di tengah obrolan orang yang mereka perbincangkan, tiba-tiba muncul. Ghost. You need to back up. Easy, Jake. I'm here to discuss the future, if I may. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pembahasannya di atap. Ghost bilang jika perampokan ini berhasil, total keuntungannya mencapai 450 miliar rupiah. Namun masalahnya mereka tak punya banyak waktu, karena mobil pengantar uang itu hanya akan membawa uang sejumlah tersebut 5 hari dari sekarang. Info ini Ghost dapatkan dari para mafia Rusia, yang sebagai gantinya jika rencananya berhasil, mereka meminta persenannya sendiri. Sebenarnya Jack berusaha meyakinkan teman-temannya kalau Ghost bisa saja berkhianat. Tapi karena merasa informasi yang ia berikan cukup akurat, akhirnya mereka semua pun sepakat untuk menerima tawaran tersebut. It's a lot of money, Jake. If it checks out, I'm in. Singkat cerita, keesokan malamnya, Gordon dan anggotanya kembali berkumpul untuk mendengarkan rencana eksekusi nanti. Rekan mereka yang bernama AJ sudah berhasil menyusun 80% dari rencana perampokan besok. Tapi rencana itu masih jauh dari kata sempurna, karena mereka harus memastikan banyak hal. Makanya, keesokan paginya, mereka kemudian mencoba mengikuti mobil pengantar uang yang akan menjadi target mereka. Tak sampai sana, mereka juga mengunjungi saluran bawah tanah yang lokasinya tepat berada di bawah jalan raya untuk mulai melakukan eksekusi. Second trunk's totally empty. Just an escort. Keesokan harinya, detektif Jack dan Eddie kemudian mendatangi seorang penjual bahan peledak ilegal bernama Franco. Mereka mencoba menginterogasinya untuk mencari tahu asal-usul bom yang digunakan dalam perampokan kemarin. Setelah diintimidasi sedemikian rupa, akhirnya Franco mengaku bahwa 2 bulan lalu, sebuah perusahaan tambang kehilangan beberapa bom mereka. Dan infonya, orang yang mencuri bom tersebut kini mencari bom C4 lainnya dalam jumlah besar. Sementara itu, terlihat AJ sedang berusaha mendapatkan bom untuk proyek perampokan besok. Mereka ini adalah pekerja tambang sekaligus preman yang memperjualbelikan benda tersebut. AJ pun memberikan segepok duit agar bom itu bisa ia dapatkan tanpa harus mengantongi izin khusus. Namun bukannya bekerja sama, para preman ini malah berniat untuk merampoknya. Di balik tubuhnya yang kurus, AJ ternyata sangat jago bertarung. Bahkan ketika preman itu dibuat babak belur. Tak lama kemudian, John dan Ghost ikut masuk ke dalam untuk membantunya. Dari sini, mereka akhirnya mendapatkan bom C4 tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Keesokan harinya, detektif Jack dan Eddie mendatangi lokasi dari para pembeli bom yang alamatnya Franco berikan kemarin. Ternyata itu adalah markas dari para mafia Rusia yang sempat bekerja sama dengan Ghost. Beberapa anggota mafia tersebut berhasil kabur dari lokasi dan saat akan ditangkap, mereka tak berhenti memberikan perlawanan.
Pada akhirnya tak satupun dari anggota mafia itu yang selamat karena mereka semua ditembak mati saat memberikan perlawanan. Di markas mereka ditemukan beberapa barang bukti yang mencurigakan, mulai dari senjata api sampai dengan berbagai bahan peledak. Namun yang paling mengherankan, terdapat beberapa peta yang sudah hangus terbakar. Sepertinya para mafia Rusia ini tadinya berencana untuk mensabotase perampokan yang akan dilakukan oleh Gordon nanti. That's all that's left. Union Station. Di saat yang sama, Gordon dan teman-temannya sedang sibuk mengerjakan rencana perampokan besok, dan sejauh ini berjalan mulus. Mereka bahkan sudah berhasil mensabotase sistem lalu lintas. Namun, Gordon tiba-tiba mengalami kendala ketika kakaknya yang pecandu narkoba berkunjung ke apartemennya. Masalahnya 2 hari lagi perampokan akan dimulai dan Gordon berencana untuk kabur keluar kota begitu aksinya selesai. Kehadiran Naomi hanya akan menghalangi rencana tersebut. Makanya ia meminta kakaknya untuk mengungsi di hotel sementara waktu. They put you in a hotel. What can I say here? You can't. Yeah. Malam itu, saat semua orang telah beristirahat, Detektif Jack malah tak berhenti menganalisa semua barang bukti dari penangkapan tadi. Setelah memperhatikannya dengan teliti, Jack menemukan sebuah foto dari para mafia yang kebetulan di dalam foto tersebut terdapat gelang bekas tahanan Ghost. Nampaknya barang itu tertinggal saat ia mampir ke sana beberapa hari yang lalu. Temuan itu langsung ia sampaikan ke Eddie saat pagi tiba. Dan disinilah kita jadi tahu mengapa Ghost bisa tertangkap polisi 5 tahun lalu. Ternyata saat itu mereka merampok sebuah toko berlian, namun saat akan kabur, salah satu pengamanan memutuskan untuk memberikan perlawanan. Dan akhirnya Ghost terkena tembakan. Rivers, aka Ghost. Do you think this guy's good for the Fed killers? I don't know. Karena hari itu adalah hari libur, Detektif Jack berencana untuk membawa putrinya jalan-jalan berkeliling kota. Namun Jack yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya, tiba-tiba memutuskan untuk menunda rencana tersebut karena baru saja dapat info soal keberadaan Ghost dari salah satu rekannya. Dari sini Jack mulai mengikuti pergerakan targetnya. Dan siang itu Ghost terlihat sedang menemui Gordon dan Jesse. Awalnya Jack tak menaruh curiga dengan pertemuan mereka. Namun saat akan berpisah, tiba-tiba Jesse memberikan salam perpisahan yang persis sama dengan yang ia lakukan saat merampok bank kemarin. Makanya tanpa membuang waktu, Jack langsung mengikuti mereka dari belakang. Alright, make another run. Tak butuh waktu lama, John dan Gordon langsung menyadari kalau mereka sedang dibuntuti. Detektif Jack sendiri berusaha mencatat plat nomor kendaraan targetnya untuk mencari tahu identitas Gordon. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil. Tanpa membuang waktu, Jack langsung kembali ke markas untuk melihat rekaman perampokan kemarin. Dari tinggi badan dan gerak tubuhnya, ia yakin kalau Gordon dan Jesse adalah pelakunya. Tapi Eddie bilang mereka tak bisa menahan Gordon hanya perkara gerak tubuhnya mirip dengan hasil rekaman CCTV. See his face. The guy's got a clean sheet. Come on, man. You take care of the real stuff, Jack. Let's go. Di lain sisi, Gordon juga kembali mengalami problem dengan kakaknya. Nampaknya Naomi kembali mengalami kecanduan dan kabur dari hotel. Orang yang diperintahkan menjaganya melaporkan kalau uang yang Gordon titipkan untuknya sempat dicuri oleh kakaknya untuk digunakan membeli obat-obatan terlarang. Makanya malam itu Gordon menghabiskan waktunya mencari keberadaan kakaknya yang pada akhirnya tak kunjung berhasil ia temukan. Singkat cerita, keesokan harinya kita bisa melihat kalau rencana perampokan mereka sudah hampir selesai. Bom yang dimodifikasi itu sudah berhasil mereka selipkan ke setiap sisi beton. Alright, come on down. It's gonna be lovely. Setelah semua persiapan selesai, John dan Gordon mengadakan pertemuan terakhirnya dengan Ghost. Diam-diam mereka berdua berencana untuk menghabisinya jika seandainya besok ia berkhianat. Dan singkat cerita, malam itu tiba-tiba Gordon dapat telepon dari kakaknya yang ternyata saat ini sedang ditahan oleh kepolisian. Tanpa membuang waktu ia pun ke sana untuk menjemputnya. Tapi masalahnya tak lama kemudian, Detektif Jack dan Eddie juga ke sana. Ternyata uang yang Naomi pakai untuk membeli obat-obatan terlarang adalah hasil dari rampokan bank kemarin. Dan uang tersebut sejak awal sudah ditandai oleh bank. Where did you get the bills? Bills. Hello, man. Give me a name.
Begitu sadar kalau Naomi adalah kakak dari Gordon, detektif Jack jadi semakin yakin kalau merekalah perampok yang dicari-cari selama ini. Untung saja malam itu Gordon sudah lebih dulu membawa keluar kakaknya dari kantor polisi. Namun masalah kembali muncul ketika di tengah perjalanan keduanya sempat cekcok dan Naomi memutuskan untuk kembali melarikan diri. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Jack berpamitan ke kekasihnya, namun kita bisa melihat di sini kalau Ghost nampaknya menaruh dendam ke mantannya. Di saat yang sama, detektif Jack tiba-tiba dipanggil propam. Awalnya ia pikir dirinya akan diperiksa karena sering mengintimidasi saksi tanpa bukti yang kuat. Tapi ternyata ia malah diminta untuk menyaksikan sebuah video yang menunjukkan bagaimana rekan baiknya, si Eddie, yang ketahuan mencuri uang dari para bandar narkoba beberapa hari yang lalu. Tanpa mereka sadari, markas bandar narkoba itu sejak awal sudah dipantau oleh Intel. Get out of here. Go. Sementara itu, Jack yang masih tak percaya kalau sahabatnya telah korupsi, memutuskan untuk bertanya secara langsung. Awalnya, Eddie tak mau mengakui perbuatannya, namun Jack bilang semua sudah berakhir karena sebentar lagi ia akan dipecat dari kepolisian. Akhirnya, Eddie pun mengaku bahwa ia korupsi karena putranya sedang sakit keras, dan pihak asuransi tak mau menanggung biaya pengobatannya. Dari sini, Jack akhirnya paham kalau Eddie hanya mencoba menyelamatkan keluarganya. Why don't you come to me? I'm gonna do whatever it takes to help you. Di saat yang sama, Gordon dan anggotanya sudah tiba di lokasi. Mereka bahkan sudah bersiap di posisi masing-masing. Namun anehnya, mobil pengantar uang itu tak kunjung lewat. Di sini mereka sudah mulai curiga kalau Ghost telah berkhianat. Makanya John yang sejak awal ditugaskan untuk membunuhnya sudah bersiap-siap melepaskan tembakan. Untung saja di saat-saat terakhir, tiba-tiba mobil pengantar uang itu muncul. Go ahead, wave through, officer. Setelah mengurungkan niatnya, John pun bertugas untuk memberikan aba-aba kapan bom itu harus diledakkan. Namun rencana mereka gagal total karena tiba-tiba menyadari ada upaya perampokan, pasukan pengamanan yang mengawal mobil pengantar uang itu kemudian keluar dari mobilnya untuk menembaki Gordon dan kawan-kawannya. Namun saat itu terjadi, tiba-tiba John muncul dan mengambil alih kemudi mobil mereka. Dan dengan sedikit dorongan, mobil uang itu pun jatuh ke lubang yang telah disiapkan. Karena dikepung dari berbagai sisi, John memutuskan untuk ikut turun ke bawah bersama dengan mobil yang ia kemudikan. Dari sini, tak butuh waktu lama, Gordon dan timnya berhasil menggasak semua uang di mobil tersebut. Kejadian ini tentu saja langsung mengundang perhatian seluruh polisi di kota. Walaupun dibebas tugaskan, Eddie tetap ngotot untuk ikut bersama Jack ke lokasi perampokan tersebut. Begitu tiba di sana, Jack langsung teringat kalau lokasi ini percis sama seperti yang terdapat pada peta di markas mafia Rusia kemarin. Ia pun jadi paham kalau para perampok tadi kemungkinan akan kabur melalui stasiun kereta bawah tanah. Begitu ditelusuri, ternyata dugaan itu benar karena Jack berhasil menemukan Jesse yang saat itu sudah hampir kabur menggunakan kereta. Alhasil terjadilah aksi kejar-kejaran. Jesse benar-benar tak bisa melarikan diri karena kemanapun ia pergi, tiba-tiba polisi selalu menghadangnya. Tas uang yang berada di pundaknya juga cukup berat, makanya di tengah pelarian ia memilih untuk membuangnya. Pada akhirnya karena tak tahu harus kabur kemana lagi, Jesse memutuskan untuk masuk ke sebuah gedung perkantoran. Ia mencoba bersembunyi di sana hingga akhirnya karena sudah menemui jalan buntu, Jesse terpaksa melepaskan tembakan dan membuat detektif Eddie terluka parah. Come on. Just keep breathing, buddy.
Jesse akhirnya berhasil kabur dari kepungan polisi dengan cara nekat melompat ke gedung sebelah. Kemampuan parkornya ternyata cukup hebat dan membuat polisi menghentikan pengejarannya. Sementara itu, Eddie yang sekarat sempat menyampaikan pesan terakhirnya ke Jack. Ia juga menitipkan putranya yang masih kecil. Look at me, come on. Look at me, look at me. Begitu semua uang hasil rampokan tadi berhasil dibawa ke hotel, Ghost langsung menelpon para mafia Rusia untuk datang ke sana. By the way, para anggota mafia Rusia yang kemarin dihabisi oleh detektif Jack sebenarnya hanyalah kaki tangan mereka. Di lain sisi, kita bisa melihat kalau di kamar hotel itu terdapat Scott. Semua uang hasil rampokan tadi langsung dimasukkan ke dalam koper. Ghost sendiri mendapatkan bagiannya, termasuk rekening berisikan uang dari hasil rampokan 5 tahun lalu. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka semua dibuat kaget dengan kedatangan Jesse. I saw one of them. What? Hold on. And they just started chasing me. Man, they chased you at the crowd. Gordon marah besar begitu tahu Jesse telah menembak polisi. Bagaimana tidak, mereka yang membunuh polisi akan mendapatkan hukuman paling berat. Makanya ia langsung memerintahkan semua anggotanya untuk bersiap-siap kabur ke luar negeri. Di saat yang sama, karena Eddie mati saat bertugas, kepala kepolisian Los Angeles memutuskan untuk memaafkan tindakan kriminalnya kemarin. Dengan begitu, istri dan anak Eddie akan mendapatkan tunjangan seumur hidup. Walaupun demikian, kematian sahabatnya harus dibalaskan. Makanya siang itu Jack berencana untuk membunuh Gordon dengan cara mendatangi alamatnya. Singkat cerita, semua uang hasil rampokan tadi akhirnya dibawa Scott menuju bandara. Dengan begitu, polisi tak akan bisa menyentuhnya. Namun, tak lama kemudian, para mafia Rusia itu tiba di hotel. Ghost pun terlihat sangat senang dan mulai memicu perkelahian. Dengan begitu, ia bisa berpura-pura menenangkan diri di kamar mandi. Awalnya tak satu pun dari mereka yang curiga dengan gerak-gerik Ghost. Tapi berselang belasan menit kemudian, mereka mulai menyadari ada yang tidak beres. Dan begitu pintunya didobrak, ternyata Ghost sudah kabur melalui jendela. Where's Ghost? In the bathroom. Get out of here. Let's get out of here. Oh, shit. Mereka semua digempur habis-habisan dan AJ terluka parah. Untung saja Gordon dan teman-temannya bukan perampok sembarangan. Makanya tak butuh waktu lama mereka berhasil memberikan serangan balasan. Tapi karena kalah jumlah, pada akhirnya nyawa AJ tak bisa lagi diselamatkan. Mereka berempat terpaksa meninggalkan jasad AJ di hotel karena sebentar lagi gedung tersebut akan dikepung oleh polisi. Gordon merasa bersalah karena sejak awal terlalu mudah mempercayai Ghost. Tapi sekarang mereka tak punya waktu untuk balas dendam karena harus memikirkan cara untuk kabur terlebih dahulu. Jack sendiri segera pulang untuk mengajak kekasihnya pergi. Tapi sesampainya di sana, Lily ternyata sudah terbaring kaku. Tentu saja itu ulah Ghost. Tak sampai sana, nampaknya ia juga mengadukan mereka semua ke polisi. Alhasil, klub malam milik Jack telah dikepung dari berbagai arah. God damn, the money's gone. Jesse, help me. Jack, we got company. Karena tak ada jalan kabur, Jack dan adiknya memutuskan untuk bersiap-siap memberikan perlawanan. Di sini Jack sempat menasihati adiknya agar kabur duluan. Tapi pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk saling bahu-membahu hingga akhir hayat. Gordon sendiri mencoba pulang ke apartemennya untuk mengambil beberapa barang penting. Tapi belum juga masuk ke dalam, ia sudah menyadari kalau seseorang telah menyusup ke sana. Ternyata detektif Jack sudah bersiap melepaskan tembakan. Untung saja Gordon menyadari hal tersebut dan memilih untuk kabur duluan. Singkat cerita, saat di parkiran, ia malah tak sengaja bertemu Naomi. Sepertinya ia sudah kehabisan uang dan memutuskan untuk kembali. Naomi. Gee. What are you doing? Come here. Come here. Detektif Jack ternyata belum menyerah. Saat keluar gedung, ia sempat melihat mobil Gordon dan segera mengikutinya dari belakang. Di lain sisi, tak lama kemudian, John menelpon Gordon untuk mengabarkan bahwa rencana Ghost nampaknya belum berakhir. Menurutnya tak masuk akal jika ia hanya berniat membunuh mereka berlima.
Pastilah Ghost juga berencana untuk mendapatkan semua hasil rampokan tadi. Makanya saat ini posisi akuntan mereka si Scott dalam bahaya. Sayangnya begitu mereka mencoba menelponnya, semua usaha itu ternyata sudah terlambat. Yeah, he plans on taking all the money. Shit, Scott. Scott. Come on, Scott, pick up. Okay, let's get out of here. Begitu Ghost akan kabur bersama 2 tas penuh uang, Gordon tiba-tiba menodongnya dengan pistol. Tapi bukannya menyerah, Ghost malah mencoba memberikan perlawanan dan merasa kalau semua uang itu adalah untuk menebus kesalahan mereka 5 tahun lalu. Di tengah perdebatan, tiba-tiba detektif Jack muncul dan meminta mereka berdua untuk menyerahkan diri. Tapi pada akhirnya... Stop it! Police! Put him down! Gordon dan detektif Jack harus tumbang akibat terkena peluru di perut dan pahanya. Namun Ghost sendiri cukup beruntung karena tembakan tadi hanya mengenai lengannya. Ia pun berencana untuk membunuh Gordon saat itu juga. Tapi tiba-tiba John muncul. This shit just got real personal. So wait. Ghost akhirnya berhasil mereka tumbangkan. Sedangkan detektif Jack mereka biarkan hidup karena bagaimanapun juga membunuhnya hanya akan menimbulkan masalah lebih besar di kemudian hari. Pada akhirnya uang senilai 450 miliar rupiah itu berhasil mereka rebut kembali. Tapi nyawa ketiga temannya harus raib. Dengan uang sebanyak itu, John dan Gordon memutuskan untuk pensiun dari dunia perampokan. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.